Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Bagasya Bani Sabrawera. Saya dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101200014. Di video ini saya akan mewawancara salah satu pengusaha yang apakah nanti dari kisahnya menginspirasi saya atau tidak. Selamat menonton. Baik teman-teman, di sini saya sudah berada bersama pemilik warung seblak Bunda. Bu, perkenalkan, nama saya Bagasya Bani Sabrawera. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMI Bandung. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen mata kuliah motivasi kewirausahaan untuk mewawancara pengusaha. Saya memilih Ibu untuk dapat diwawancarai. Tidak apa-apa, Bu? Iya, tidak apa-apa. Sebelumnya, apakah benar Ibu pemilik dari warung seblak Bunda? Iya, betul. Boleh diperkenalkan diri dulu? Ya, nama saya Ibu Pipit yang mempunyai warung seblak. Oke. Saya mau langsung ke pertanyaan pertama ya, Bu. Kapan Ibu mulai membuka usaha ini? Dari tahun 2010. Berarti sudah kurang lebih 10 tahun ya, Bu. Iya, betul. Terus pertama kali kenapa Ibu memilih untuk membuka usaha seblak? Apakah dari dulu udah seblak atau jualan apa dulu gitu? Tidak, memang dari awal sudah berjualan seblak sama jualan minuman. Oh, jualan. Baik, kenapa Ibu memilih untuk berjualan seblak dan minuman? Apakah Ibu punya keterampilan dalam bidang itu? Ya, sebenarnya iseng-iseng aja karena waktu itu seblak lagi rame gitu. Berarti dari iseng-iseng sekarang udah lumayan maju ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Kan warung seblak Bunda ini eh, bukanya di rumah ya, Bu. Kenapa Ibu nggak memilih di pinggir jalan gitu agar banyak pelanggan gimana? Karena di rumah itu tempatnya strategis, nggak bayar. Kalau di pinggir jalan kan harus bayar. Oh, jadi kalau di pinggir jalan harus bayar gitu. Kalau Iya, di rumah mah iya, nggak ada pajaknya gitu iya ya, Bu. betul. Berarti target penjualan pertama Ibu itu siapa? Ya, anak-anak sekolah. Masyarakat Iya, sekitar rumah gitu. Baik. Terus bagaimana respon dari pembeli? Bagaimana respon dari pembeli ketika Ibu pertama kali berjualan? responnya ya mungkin barangkali ingin coba-coba yang lain karena mungkin seblaknya enak. Ya, alhamdulillah banyak yang minat. Oh, berarti respon pertama kali itu responnya baik ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Ibu kan pertama kali buka usaha itu, kalau boleh tahu berapa modal awal untuk membuka usaha itu dari pas tahun 2010? Awalnya modalnya itu cuma 200.000. 200.000 dan sekarang alhamdulillah sudah warungnya sudah membesar. Berarti menurut Ibu modal 200.000 itu untuk kondisi sekarang, misalkan saya mau membuka usaha seblak, apakah cukup modal 200.000 atau tidak kalau zaman sekarang? Kalau untuk sekarang kayaknya lebih 500 ribuan. Kalau dulu kan harganya masih murah-murah. Kalau sekarang kan harganya bahan-bahannya udah pada naik. Mungkin bisa lebih. Oh, berarti seiring berjalannya waktu harga juga udah mulai naik ya, Bu. Iya betul. Terus kapan Ibu mendapat keuntungan pertama dari berjualan sejak tahun 2010? Apakah pertama kali berjualan hari itu Ibu langsung dapat keuntungan atau nunggu seminggu dulu gitu?
Sebenarnya kalau keuntungan itu tiap hari ada, cuma setiap hari itu saya belanjakan, jadi uangnya nggak disimpan, tapi buat tambah modal. Jadi ibu lebih memilih untuk di apa ya Digolangkan. digalangkan lagi gitu agar usahanya lebih banyak dan lebih Iya, besar gitu. iya betul. Terus keuntungan pertama yang ibu dapat sejak 2010 berjualan, hari pertama itu dapatnya berapa? Kalau dulu 50.000 adalah. Kalau sekarang Kalau kira-kira sekarang, kalau sekarang kan banyak jenisnya. Tidak berjualan seblak saja. Sekarang ada cemilan anak, ada rokok, ada yang lain-lain. Jadi kalau per hari itu 250 lebih lah dapat. oh berarti kalau pertama itu sejak berjualan seblak ibu ini mendapat keuntungan kurang lebih 50.000 per Iya, hari. Kalau sekarang udah tambah banyak lagi produknya ya bu, iya, jadi keuntungannya 250 iya. kadang lebih gitu. Terus kenapa kan namanya warung bunda, kenapa ibu memilih untuk memberi nama warung bunda? Karena banyak anak-anak yang memanggil saya Bunda, jadi ya udah diberi nama warung Bunda. Oh jadi kebiasaan orang-orang sekitar Iya, memanggil ibu bunda iya jadi. betul. Terus adakah tenaga kerja yang dipekerjakan karyawan atau di warung ibu gitu? Oh tidak, saya berjualan sendiri. Pemeliharaan sendiri. Sendiri. Kalau sekarang kadang dibantu sama anak. Sama. Terus bagaimana kan tadi respon dari pembeli, sekarang bagaimana respon dari keluarga dengan ibu membuka usaha warung ini? Responnya ya baik-baik saja lah. Baik-baik saja bu. Terus apakah ibu sebelumnya punya basic memasak gitu? Ibu pernah sekolah masak atau kursus masak gitu? Oh nggak pernah khusus masak, itu mah otodidak aja. Oh, oh berarti ibu mah emang belajar masak sendiri gitu, nggak Iya, pernah sekolah atau apa? iya, Terus kan setiap warung atau setiap kedai atau apapun yang berjualan makanan pasti ada menu apa sih menu andalan gitu. Kalau iya. di warung bunda ini menu andalannya apa sih menurut ibu? Yang sering laku itu basreng sama tahu crispy, basreng cobek sama cobek tahu crispy. Oh berarti lebih laku malahan basreng sama Basreng, tahunya ya iya, kak, iya, sebelaknya iya lebih. betul. Oh, Dan minumannya juga oh dan minum. alhamdulillah banyak. Terus kan tadi kata ibu menu andalannya basreng dan tahu crispy. Apa sih yang spesial dari basreng dari dan tahu crispy itu? Maksudnya gimana? Jadi menurut ibu apa yang membedakan basreng di tempat ibu dan di tempat lain itu lebih enak gitu? Ya mungkin dari wanginya beda. Kadang kalau di sini nggak bau, basrengnya enak. Mungkin ya itu aja. Oh mungkin di tempat-tempat lain mah Ya ada agak bau gitu basrengnya. oh berarti dari segi rasanya emang enak gitu Iya, basrengnya ya. Terus ibu bahan baku itu kayak basreng, tahu atau seblak kerupuk-kerupuk itu ibu bikin sendiri atau beli dari pasar atau di mana gitu? oh ya semuanya beli dari pasar. Semuanya beli dari. Terus kan untuk jam operasionalnya bu, buka dari pukul berapa, tutup dari sampai pukul berapa gitu? Bukanya dari jam 10, tutupnya jam 7 malam. Oh jam 10 pagi sampai Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. jam Jam 10 pagi sampai jam 7 malam. jam 10 pagi sampai jam 7 malam itu setiap hari atau gimana? Ya setiap hari buka. Setiap hari buka ya. Ya. Terus kalau boleh tahu ini warung sebelah Bunda teh lokasinya di mana? Lokasinya ya di rumah, depan rumah. Depan rumah di jalan apa? Di Jalan Kopo. Jalan Kopo. Jalan Kopo Ya. Kiai Haji Wahid Hashim
gang pabrik kulit. Gang pabrik kulit. Oh, jadi kalau orang Kopo, khususnya orang gang pabrik kulit pasti tahu ya warung seblak Bunda ya. Iya. Terus bukan setiap orang gitu kalau buka usaha pasti ada senangnya atau susahnya, suka dukanya, boleh diceritain Bu? Ya kalau senangnya ya saya senang kalau jualannya laku laris manis. Kalau dukanya ya karena banyak yang beli ya otomatis kalau malam capek, Oh, oh kelelahan. berarti Itu saja. senangnya kalau banyak Banyak yang yang beli. membeli ya. Tapi kalau duka dari membuka usaha ini, hasil apa saja yang sudah Ibu rasakan? Hasilnya saya bisa menyekolahkan anak saya dari SD kelas 4 SD sampai sekarang sudah keluar sekolah. Anak saya 2, jadi saya membiayai 2 anak saya, semuanya itu dari hasil warung. Oh, berarti Ibu ini bisa dibilang sebagai tulang punggung keluarga Ibu? Iya betul. Oh, berarti sejak 2010 anak Ibu yang pertama eh, Dari kelas kelas berapa? 4 SD. Oh, dari kelas 4 SD Iya, sampai sampai sekarang sekarang lulus. sudah lulus dan sudah bekerja. Saya membiayai dari hasil jualan saya. Dan anak yang kedua juga masih sekolah ya Ya, sekarang? yang kedua sekarang SMP kelas 2. Oh, baik. Semuanya itu dari hasil saya berjualan. Terus Bu, sekarang kan lagi kondisi pandemi COVID-19 ya. Eh, Kalau menurut Ibu itu berdampak nggak sih kepada jualan Ibu gitu? Dampaknya ada kadang sepi, kadang rame, tapi eh, ya seperti biasa saja, Oh, berarti nggak terlalu ini ya Bu. nggak terlalu eh, sepi-sepi amat sih enggak, tapi ada aja lah yang beli. Oh, tapi ketika sebelum pandemi emang rame gitu. Ya Sekarang rame. ketika pandemi mah agak berkurang gitu. Iya, Berarti dampak pandemi COVID-19 ini eh, masuk ke semua lini ya, termasuk Ibu sebagai pengusaha gitu. iya betul. Terus yang terakhir Bu, pesan untuk saya gitu khususnya sebagai anak muda yang ingin memulai untuk membuka usaha, pesan dari Ibu pribadi gimana? Pesannya ya untuk anak muda kalau berjualan ya harus semangat saja, harus punya modal dan semangat yang gimana ya, yang kuat lah untuk eh, memulai usaha itu. Berarti kuncinya ya harus ada modal sama Modal dan semangat, jangan mudah putus asa gitu ya iya Bu. betul. Terus keinginan ke depan Ibu untuk usaha ini bagaimana? Apakah Ibu bercita-cita ke depannya ingin usaha ini mempunyai cabang di mana atau gimana gitu? Eh, Keinginan ke depan. Keinginan kedepannya ya sebenarnya punya pingin lebih membesarkan warung saja dulu. Ya Oh, berarti jadi keinginan Ibu mah warung ini dulu gitu iya dibesarin pengennya lagi. dibesarin. Kalau untuk cabang nanti aja Iya dulu gitu nanti ya Bu. aja dulu. Terus apakah Ibu menggunakan media sosial untuk promosi? Oh tidak, Oh, tidak. tidak. Untuk sekarang tidak, tapi kedepannya Ibu mau gitu atau gimana? Tadinya mau, cuma karena pasti nanti banyak yang beli. Oh, Karena tidak ada tidak yang ada membantu, karyawan ya. tidak ada yang membantu, jadi belum ada. Baik Bu, terima kasih banyak sudah mau diwawancara oleh saya. Tadi terima kasih juga Ibu, kisah dari Ibu tadi sangat menginspirasi saya, khususnya saya anak muda gitu. Ibu sebagai tulang punggung keluarga berani untuk memulai berusaha, membuka usaha sampai Ibu bisa menyekolahkan anak Ibu yang keduanya. Terima kasih banyak Bu.
Ya, untuk bisa sama-sama. diwawancara. Ya, sama-sama. Baik, kesimpulannya dari hasil tadi saya wawancara dengan Ibu Pipit, pemilik warung seblak Bunda. Kisah Ibu Pipit ini sangat menginspirasi bagi saya karena ia sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 orang anak, tapi ia berani untuk memulai membuka usaha seblak sejak tahun 2010. Dan alhamdulillah katanya dari hasil berjualannya sejak tahun 2010, ia sudah mampu menyekolahkan 2 orang anaknya. Bahkan anak pertamanya sekarang sudah bekerja. Dan pesan dari Ibu Pipit untuk anak muda khususnya saya yang ingin memulai untuk membuka usaha yaitu ada 2. Yang pertama harus ada modal dan yang kedua harus semangat dan jangan mudah putus asa. Sekian video wawancara dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.